I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Silakan masuk, silakan duduk. Baik Mas, apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah Bu, Oke, kalau boleh tahu dengan Mas siapa ini? saya dengan Mas Muhammad Esrifai Bu. Oh, dengan Muhammad Mas Aziz Rifai. Kalau boleh tahu panggilannya siapa? Muhammad, Aziz, atau Rifai? Mas Ais Bu. Oh yaudah nanti saya akan manggil saja dengan Mas Aziz gitu ya. Iya Bu. Oke, kalau boleh tahu tadi Mas Aziz habis dari mana? Tadi habis dari jam olahraga Bu. Oke, jadi habis dari olahraga ya. Makanya pakai baju hitam-hitam gitu ya. Iya Bu. Panas gak tadi olahraganya? Panas Bu, lumayan. Kalau boleh tahu olahraga apa Mas Aziz? Volley Bu. Oh, volley. Jadi Mas Aziz itu suka sekali dengan volley ya? Iya Bu. Wah, bagus sekali ya. Nanti bisa ditingkatkan lagi begitu ya. Oke, baik Mas Aziz. Tentunya Mas Aziz bertemu dengan Ibu. Apakah ada yang perlu dibicarakan terkait nanti Mas Aziz bertemu dengan Ibu? Jadi saya itu punya sedikit masalah Bu tentang kepercayaan saya. Kadang itu setiap disuruh ngerjain tugas saya takut Bu, kurang percaya diri. Sama setiap saya maju di depan kelas saya nggak bisa ngomong Bu, kayak grogi gitu Bu. Nggak, intinya itu kurang percaya diri Bu. Oh, jadi Mas Aziz di sini memiliki permasalahan kurangnya percaya diri begitu ya Mas Aziz ya. Baik, sebelum nanti kita melakukan sebuah konseling, Ibu tanya dulu kepada Mas Aziz. Mas Aziz di sini datang ke sini itu dari rekomendasi siapa atau keinginan dari Mas Aziz atau dari wali kelas gitu? Saya kesini atas rekomendasi dari wali kelas saya Bu. Oke, jadi Mas Aziz datang ke sini dari rekomendasi wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan dari masalah Mas Aziz sendiri, begitu ya? Ya, Bu. Baik, jadi sebelumnya Mas Aziz apakah sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum Bu. Baik, jadi Mas Aziz selama ini belum pernah mengikuti proses konseling ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu proses konseling sendiri. Jadi nanti di sini Ibu sebagai konselor akan membantu Mas Aziz dalam mengentaskan permasalahan yang dihadapi Mas Aziz sendiri. Nah, di sini Mas Aziz sebagai konselingnya. Nah, begitu apakah Mas Aziz sudah paham? Sudah Bu. Baik. Tapi sebenarnya itu saya agak takut Bu untuk cerita masalah saya ini Bu. Tenang Mas Aziz, jadi di dalam bimbingan konseling sendiri ada kode etik yang nanti Ibu dan Mas Aziz sama-sama menjaga rahasia. Jadi di dalam bimbingan konseling sendiri itu ada beberapa asas-asas. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mas Aziz kan tadi kan datang ke sini ya tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari siapapun kan. Nah, dan Ibu juga sukarela membantu Mas Aziz dalam mengentaskan permasalahan yang nanti kita sama-sama mencari solusinya. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi nanti Mas Aziz sama-sama saling terbuka dalam mengungkapkan semua permasalahan Mas Aziz. Jadi nanti Mas Aziz cerita saja nggak apa-apa apa yang disampaikan atau permasalahan yang Mas Aziz merasa ganjal gitu, nanti disampaikan saja kepada Ibu gitu. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Nah, ini nanti jadi Ibu dan Mas Aziz sama-sama rahasia, hanya Ibu dan Mas Aziz saja yang tahu permasalahan yang Mas Aziz rasakan gitu. Jadi nanti Ibu nggak akan cerita ke siapapun gitu. Jadi Mas Aziz juga jangan khawatir kalau nanti Mas Aziz takut permasalahan atau masalah Mas Aziz ini bocor ke semua orang. Jadi ada beberapa asas-asas tadi yang mungkin sama-sama kita harus sepakati bersama begitu. Jadi Mas Aziz tidak perlu khawatir, gitu ya Mas Aziz ya. Baik Bu. Nah baik, jadi apa yang Mas Aziz inginkan dari proses konseling ini nanti? Saya harap setelah proses konseling ini selesai,
masalah saya bisa terselesaikan dan saya lebih percaya diri lagi untuk berbicara di depan kelas, untuk lebih yakin dengan jawaban saya, dan saya harap saya akan memiliki banyak teman, Bu. Oh baik, begitu bagus sekali Mas Aziz. Jadi nanti apakah Mas Aziz sudah siap saat ini untuk mengikuti proses konseling untuk tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Baik, boleh diceritakan bagaimana permasalahan Mas Aziz saat ini gitu? Jadi begini, Bu, setiap saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu saya kurang yakin, Bu, dan saya selalu takut, kurang percaya diri dengan jawaban saya, dan setiap disuruh maju saya susah berbicara, Bu. Saya kurang percaya diri dengan apa yang ingin saya katakan, dan saya itu sulit gimana ya, sulit untuk bergaul dengan orang-orang, Bu, karena saya itu merasa takut dan kurang percaya diri untuk bisa bergaul dengan orang-orang. Baik, tadi kan Mas Aziz sampaikan terkait maju ke depan dan ditanya oleh guru gitu kan ya. Nah, apakah Mas Aziz ketika disuruh maju ke depan dikasih materi atau bertanya materi itu, apakah Mas Aziz pernah mencoba bertanya kepada gurunya gitu? Nggak pernah, Bu, karena saya takut, Bu. Kenapa Mas Aziz tidak mencoba untuk bertanya gitu jika Mas Aziz tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru tersebut gitu loh? Ya itu tadi, Bu, karena saya kurang percaya diri dengan jawaban saya, jadi saya nggak berani untuk bertanya. Baik Mas Aziz, saya paham betul apa yang dirasakan Mas Aziz. Lalu kira-kira apa yang membuat Mas Aziz tidak percaya diri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru tadi gitu loh? Jadi begini, Bu, sebenarnya saya itu sejak kecil tinggal bersama dengan kakek saya, karena kedua orang tua saya itu merantau di Kalimantan. Jadi saya itu jarang berinteraksi sama, saya kurang kasih sayang kedua orang tua saya. Seperti kalau dengan kakek saya itu saya jarang bercerita, saya jarang bertukar cerita gitu, Bu. Oh begitu Mas Aziz. Lalu bagaimana hubungan Mas Aziz dengan kakek Mas Aziz? Karena kakek saya sudah tua, jadi beliau itu jarang mendengarkan cerita saya, Bu, dan saya jarang diajak bermain. Jadi saya itu sering di rumah, jarang berinteraksi di luar, Bu. Oke, jadi Mas Aziz sejak kecil jarang ya berinteraksi dan bermain dengan teman-teman sepantaran Mas Aziz begitu ya? Iya, Bu, jadi saya saat di sekolah sering takut dan berbaur dengan teman-teman saya, ya tadi, Bu, jarang diajak di luar, jadi saya agak kaget, Bu. Jadi iya, Bu, jadi di sekolah saya pun jadi agak minder, Bu, karena dari dulu saya jarang banget untuk yaitu tadi berkumpul sama teman-teman, karena kurangnya diajak bermain dengan kakek saya, jadi saya merasa minder, dan setiap saya ngobrol saya merasa kurang diperhatikan dengan orang lain gitu, Bu. Baik, saya paham betul yang Mas Aziz rasakan begitu ya. Nah, dari apa yang Mas Aziz tadi udah sampaikan, jadi bahwa dapat Ibu simpulkan, jadi permasalahan dari Mas Aziz sendiri itu, Mas Aziz itu tidak percaya diri ya, karena dari kecil sudah ditinggalkan orang tua, karena kan orang tua tadi merantau ya kalau boleh tahu kan. Nah, kalau merantau terus Mas Aziz juga tinggal bersama kakek yang mungkin kakek tidak tidak merangkul gitu ya sama Mas Aziz, dan jarang juga terlibat, sehingga Mas Aziz itu jarang sekali berkumpul atau berinteraksi dengan sekitar-sekitar, apalagi dengan teman Mas Aziz, begitu? Ya, benar. Lalu kira-kira dari permasalahan yang Mas Aziz ceritakan tadi, apakah ada faktor yang membuat Mas Aziz itu tidak percaya diri? Apakah ada faktor yang lain gitu, Mas Aziz? Ada, Bu. Jadi saya setiap di rumah itu saya sering menyendiri di kamar, Bu. Jarang ngobrol dengan orang lain, jarang bermain di rumah, intinya itu sering di kamar gitu, Bu. Baik, jadi dapat Ibu simpulkan juga bahwa selain tadi faktornya juga
ada faktor lain, yaitu Mas Aziz jarang ya berkumpul dengan orang-orang, jadi membuatkan Mas Aziz itu jarang berinteraksi dengan orang-orang juga, begitu ya Mas Aziz ya? Iya Bu. Baik, bisa Mas Aziz ceritakan lebih detail lagi mengapa rasa tidak percaya diri itu dialami oleh diri Mas Aziz? Begini Bu, saya di rumah itu juga jarang diperhatikan oleh kakek saya, dan ayah dan ibu saya juga tidak pernah di rumah dan tidak pernah menelpon saya juga Bu, jarang-jarang banget. Dan saya merasa semua orang itu sama saja, dan hal itu membuat saya juga tidak terlalu memperhatikan orang lain, dan hal itu juga saya terapkan di sekolah dan orang lain juga Bu. Benar. Nah, kira-kira jika permasalahan ini tidak terselesaikan begitu Mas Aziz, menurut Mas Aziz sendiri, apa yang akan terjadi ke depannya pada diri Mas Aziz jika permasalahan tadi tidak terselesaikan begitu? Menurut saya itu akan mempengaruhi ke masa depan saya Bu. Rasa kurang percaya diri itu kan sangat mempengaruhi Bu dalam pekerjaan. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita merasa kurang percaya diri, menurut saya itu akan sulit Bu untuk mencari pekerjaan, karena di dalam mencari pekerjaan itu sangat dibutuhkan rasa percaya diri lah, harus dibutuhkan dengan berani berbicara di depan banyak orang, mungkin gitu Bu. Nah, lalu apa sih dampak yang sekarang Mas Aziz rasakan dengan rasa kurang percaya diri tadi? Gitu. Itu tadi Bu, saya selalu grogi kalau berbicara di depan orang banyak, di depan umum. Saya sulit berinteraksi dengan orang lain, bahkan setiap dikasih tugas saya pun juga kadang-kadang mencontek Bu. Baik, tentunya kamu tidak ingin merasa malu, grogi, dan tidak percaya diri tadi ya Mas Aziz ya, begitu ya? Iya Bu, jadi saya tuh ingin berani dan tidak grogi berbicara di depan umum Bu. Nah, kamu sudah tahu keinginan kamu itu apa Mas Aziz sebenarnya. Lalu untuk mewujudkan apa yang ingin kamu capai, Mas Aziz perlu menyiapkan langkah-langkah terhadap solusi tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan salah satu treatment dengan teknik modeling. Nah, teknik modeling ini adalah sebuah teknik di mana dalam teknik ini Ibu akan memberikan percontohan yang tujuannya Mas Aziz dapat menerapkan. Nah, di dalam teknik modeling ini Ibu akan bertanya, apakah ada tokoh atau sesuatu yang Mas Aziz diidolakan dari diri Mas Aziz gitu, tokoh atau suatu teman atau bisa tokoh dari Mas Aziz beridola sekali dengan tokoh tersebut begitu. Ada Bu, saya sangat kagum dengan kepemimpinan Pak Jokowi karena beliau dari kecil telah merasakan pahitnya hidup Bu. Nah, baik, di sini Ibu akan mencari dan memperlihatkan foto-foto Pak Jokowi ya. Ibu. Nah, coba Mas Aziz lihat foto ini. Nah, kira-kira apa yang Mas Aziz pikirkan tentang foto tersebut dari foto ini? Menurut saya di foto tersebut Pak Jokowi di depan orang banyak terlihat tidak tertekan dan terlihat tersenyum bahagia Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Jokowi tidak tertekan dan tersenyum bahagia di dalam foto tersebut? Mungkin karena di foto tersebut Pak Jokowi diperhatikan banyak orang-orang sehingga Pak Jokowi terlihat bahagia. Selain itu, orang-orang di foto tersebut sangat menyenangi kehadiran Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi juga merasa senang dan bahagia. Baik, bagus sekali Mas Aziz. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video, nanti Mas Aziz bisa menyimaknya ya. Sudah diam, Pak, saya tahu. Di fitnah saya diam.
tahun saya difitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Bukan untuk diri saya, tetapi ini untuk negara. Coba menuding saya Presiden Jokowi itu anti asing. Perlu saya sampaikan. Tahun 2015 yang namanya Blok Mahakam yang sudah dikelola lebih dari 50 tahun oleh Impact dan Total dari Perancis dan Jepang sudah kita ambil 100%. Saya tidak pernah cerita saat itu, saya diam. Yang kedua, yang namanya Blok Rokan dikelola oleh Chevron dari Amerika sudah lebih dari 90 tahun. 2018 pertengahan sudah dimenangkan 100% oleh Pertamina. Saya juga diam saja, saya nggak pernah cerita. Masih dituding-tuding lagi Presiden Jokowi anti asing, saya diam. Yang ketiga, akhir 2018 kemarin, yang namanya Freeport sudah dikelola oleh Freeport McMoran sampai 40 tahun lebih. Kita diam saja. Saya juga tidak banyak bicara kemana-mana, tetapi negosiasi itu terus kita lakukan. Dan akhir 2018 kemarin sudah mayoritas 51,2% kita ambil alih Freeport. Pertanyaan saya, dipikir gampang dan mudah mengambil alih seperti itu. Dipikir gampang dan mudah mengambil seperti itu. Itu masih dituding-tuding anti asing, saya diam. Tetapi sekali lagi, hari ini saya sampaikan bahwa tuduhan-tuduhan seperti itu saya jawab supaya orang ngerti bahwa kita telah melakukan sesuatu. Dulu, saya ingat, tahun 2016, ingat, ada klaim bahwa Natuna Utara itu masuk ke 90s line dari Laut Cina Selatan. Saya dituduh antek. Saat itu ingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Saya sampaikan bahwa Natuna adalah teritorial Indonesia. Ingat
Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan Ibu udah menampilkan video ya Mas Aziz. Nah, menurut Mas Aziz dari video tadi yang udah Ibu tampilkan, apa yang diperlukan agar bisa percaya diri? Mungkin di dalam video tersebut Pak Jokowi terlihat yakin apa yang ingin disampaikan, jadi semua orang mau mendengarkannya. Oke, tadi kan Mas Aziz yakin gitu ya katanya Pak Jokowi menyampaikan di sini. Nah, selain yakin, apa sih Mas Aziz yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini gitu kira-kira? Pak Jokowi juga bisa menghargai di sekelilingnya mungkin. Oke, kira-kira perbedaan Pak Jokowi, figur dari Pak Jokowi dengan Mas Aziz itu apa kira-kira? Kalau Pak Jokowi jika berbicara di depan umum berani lantang dan berani mengambil resiko jika salah. Sedangkan saya selalu merasa takut dan grogi untuk memulai, padahal belum tentu semua orang tidak mendengarkan saya. Padahal orang lain juga akan menghargai pendapat saya jika saya menghargai pendapat mereka. Baik, nah tanpa Mas Aziz sadari, apa yang dikatakan Mas Aziz tadi dapat dijadikan sebuah alternatif atau solusi dari permasalahan yang Mas Aziz saat ini alami. Nah, mengenai hal tersebut, bagaimana perasaan Mas Aziz saat ini? Begitu. Saya menyadari bahwa sikap kurang percaya diri saya itu datang dengan diri saya sendiri yang tidak pernah mau mencoba untuk berani berbicara di depan orang banyak. Oke, lalu apa langkah Mas Aziz selanjutnya dari masalah Mas Aziz sendiri? Setelah ini saya akan lebih banyak belajar dari figur Pak Jokowi dan menjadikan role model untuk menjadi merasa lebih percaya diri saya. Saya juga akan mulai berani berinteraksi dengan orang lain, menyampaikan pendapat, dan apabila saya merasa kurang diperhatikan, saya akan mencoba untuk memberi perhatian kepada orang lain karena memberi feedback yang baik pula. Selain itu, saya juga akan berlatih berbicara di depan cermin agar saya bisa percaya diri lagi. Ya. Nah, bagus sekali Mas Aziz. Nah, sekarang kira-kira kapan Mas Aziz akan melakukan solusi tersebut? Saya akan melakukan solusi tersebut setelah konseling ini selesai. Baik Mas Aziz, setelah kita berbincang tadi dapat disimpulkan permasalahan yang Mas Aziz rasakan ini mengenai rasa percaya diri. Mas Aziz bisa mengatasi dengan alternatif Mas Aziz tadi dengan belajar dari figur Pak Jokowi ya yang telah kita lihat bersama-sama dari foto tadi, dari video tadi. Jadi Mas Aziz bisa menjadikan dari figur Pak Jokowi tadi sebagai sebuah role model atau ya itu dambaan dari figur dari Pak Jokowi tadi. Nah, selain itu Mas Aziz akan berlatih di depan cermin juga kan tadi Mas Aziz sampaikan bahwa Mas Aziz setelah ini akan melakukan berlatih dengan di depan cermin. Ya itu tidak apa-apa karena kan Ibu juga sering dulu itu kalau grogi itu berlatih di depan cermin, bicara sendiri, ngedumel sendiri, itu ya hal-hal biasa ya karena kan itu membangkitkan kita untuk rasa percaya diri agar kita itu ya udah terbiasa gitu. Nah, begitu, apakah benar yang Ibu sampaikan tadi? Iya Bu, benar begitu. Baik, tak terasa kita sudah melakukan konseling ini 45 menit ya Mas Aziz ya. Nah, setelah melakukan proses konseling ini, apa perbedaan yang Mas Aziz rasakan? Saya jadi merasa lebih lega Bu. Nah, baik, semoga Mas Aziz bisa lebih percaya diri dan yakin atas kemampuan dari diri Mas Aziz sendiri. Dan Ibu yakin bahwa orang tua dan keluarga Mas Aziz sangat bangga sekali atas kehadiran Mas Aziz sendiri di keluarga Mas Aziz, khususnya orang tua Mas Aziz, kakek Mas Aziz, dan teman-teman Mas Aziz pasti mereka bangga sekali dengan Mas Aziz, begitu ya Mas Aziz ya. Baik Bu, terima kasih.
Nah, baik. Jadi apa perlu kita adakan pertemuan kembali selanjutnya? Saya kira masih perlu lagi Bu diadakan pertemuan itu. Baik. Bagaimana kalau proses konseling selanjutnya kita adakan di hari dan waktu yang sama seperti hari ini, Mas Aziz? Apakah bisa? Boleh Bu. Nah, baik. Jadi nanti setelah kedepannya minggu depan nanti setelah olahraga seperti biasa nanti Mas Aziz datang ke sini untuk melihat ya progres-progres dari Mas Aziz terhadap solusi-solusi yang sudah Mas Aziz lakukan nanti setelah proses konseling ini, begitu Mas Aziz. Baik Bu, terima kasih. Baik Mas Aziz, semoga dengan adanya pertemuan ini dapat membantu mengentaskan ataupun membantu keluh kesah dari Mas Aziz sendiri, begitu ya. Baik Bu. Baik, karena sudah selesai, maka Mas Aziz bisa melanjutkan aktivitas kembali, mengikuti kelas dan lain sebagainya begitu. Kalau boleh tahu ini setelah ini mau ada acara apa atau kelas siapa? Kemudian ada kelas matematika lagi Bu. Ya sudah, nanti dilanjut saja ya. Setelah ini silakan ganti baju dulu. Setelah itu mengikuti kelas matematika. Gitu ya Mas Aziz ya. Terima kasih Bu atas solusi bantuannya untuk masalah saya. Ya, sama-sama Mas Aziz. Mari dulu. Mari Mas Aziz.